Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita ketemu kembali di sesi Tantik Materi untuk para mentor, sahabat mentor SMA Negeri Jakarta yang mengisi untuk kelas sampai kelas 12 insyaallah. Semua teman-teman dalam keadaan sehat ketika mendengar materi, dan pastikan sudah makan nih. Jangan sampai lupa makan tuh, karena kita kemarin udah menjelasin soal materi collagen. Teman-teman ketika mendengar materi juga harus dalam kondisi sehat gitu ya, biar akhirnya nyampe pemahamannya. Nah, teman-teman semua, kita hari ini akan membahas tentang aura. Nah, ini bahasan-bahasan simple, tapi menjadi bahasan yang akhirnya perlu kita bungkus dan rapi ya, biar akhirnya isu yang ya bisa dibilang sensitif ini bisa jadi pemahaman yang akan disampaikan dengan baik ke para adik-adik kita, insyaallah. Apalagi dengan banyaknya ini ya, banyaknya contoh-contoh yang menutup aurat itu yang penting gaya dan sebagainya, tapi ternyata tidak sesuai dengan syariat sudah lokasi. Nah, teman-teman semua, oke ya, seperti biasa, kalau teman-teman pakai papan ya, pastikan tulis Bismillah ya. Nah, Anda termasuk orang yang biasa kalau isi pakai papan, karena rata-rata Indonesia itu orang visual gitu ya. Jadi dan manusia itu juga makhluk visual ya. Jadi ya akhirnya dia bisa memperhatikan dengan sesama dan materi teman-teman semua. Tentang aura gitu ya. Tentang aura. Nah, teman-teman semua juga pastikan ketika teman-teman menyampaikan materi ini, sekali lagi ini contoh nih. Tadi kan teman-teman nyampein materi soal aurat ya, pastikan teman-teman itu sudah rapi ya, teman-teman auratnya, mulai dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu udah rapi tuh, udah pakai kaos kaki ya, kalau yang akhwat gitu ya, dan udah rapi lah gitu buatnya untuk akhwat gitu ya. Nah, yang sampai nanti ketika teman-teman nyampein materi ini, nyampein pemahaman, tapi ternyata teman-teman tidak mencontohkan itu. Nah, kan pakai pakaian terbaik ya, pakai wangi-wangi yang terbaik gitu ya. Akhirnya aurat yang ini bahasan konservatif tapi bisa jadi bahasan yang moderat ya, karena ternyata gue bisa loh syar'i tapi plus gaya juga. Nah, syar'i di sini kuncinya adalah, nah ini reverse to ayat sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa tanya dulu nih. Jadi usahakan nih ketika teman-teman materi ini nih, tanya dulu ke mereka, menurut teman-teman aurat yang baik itu kayak gimana? Tanya deh. Nanti teman-teman dapat perspektif, misalnya dari yang Ikhwan ya, kalau teman-teman buat ke Ikhwan, aurat itu ini bang, yang penting nutup ini, yang penting apa namanya, nanti mungkin mereka ada yang bilang dari terus sampai lutut gitu ya, atau yang aurat itu gimana, yang penting tutup semuanya, jilbab nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan dapetin tuh banyak perspektif dari teman-teman yang akhwat, terutama yang akhwat sih yang menarik buat kita kaji gitu. Soalnya gaya-gayanya banyak gitu ya. Ada kalau teman-teman mungkin kali ini kayak bisa ada tokoh yang pakai jilbab tapi begini kelihatan, tuh boleh atau enggak tuh ya. Terus misalnya dia pakai hijab tapi ternyata afwan, misalnya jilbab misalnya itu gimana gitu ya. Ini bahasa nggak apa-apa, ini justru biar tanya ke mereka gitu, kira-kira itu boleh atau enggak. Nanti kan pokoknya tanya dulu deh ya. Jadi teman-teman sebelum nyampein materinya, teman-teman tanya dulu tuh syar'i itu kayak gimana, terus aurat yang mungkin sesuai gaya itu kayak gimana. Jadi biar dapet tuh teman-teman perspektifnya mereka. Nah, nanti ketika udah dapet tuh mereka nyampein banyak, mereka udah keluarin semua isi kepala mereka. Nah, teman-teman isi dengan pemahaman yang baru, pemahaman yang seharusnya kayak gitu. Nah, ngomongin tentang syar'i dan gaya, nah teman-teman juga mungkin harus juga terkini, harus melek dengan isu terkini terkait mungkin kalau di akhwat terutama isu-isu feminisme misalnya, bahwa feminisme, isu feminis yang mengatakan bahwa misalnya apa namanya, my body is our authority gitu ya, bahwa body gue itu adalah otoritas gue gitu. Nah, ini dulu teman-teman yang sebelum teman-teman nyampein soal
jilbab itu harus panjang, yang teman-teman nimpaknya kenapa sih harus pakai ciput, jangan jidatnya kelihatan, atau misalnya ke awal ke Iwan misalnya kenapa kalau main bola itu harus tetap jangan sampai pahanya kelihatan dan sebagainya. Ini dulu nih teman-teman, kelarin dulu soal ini. Ini teman-teman harus kelarin di sini. Tanyain ke mereka, menurut teman-teman itu benar atau enggak? Menurut teman-teman apa pikiran teman-teman? Apa yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar kalimat ini? My body is all algorithm. Mungkin dapat tuh. Iya bener dong kak. Mungkin ada yang pendapat tuh jangan-jangan bukan pakai gitu. Iya bener dong kak. Kan badan gua. Jadi orang lain bodo amat gitu. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Kita nggak tahu teman-teman. Jangan-jangan ada. Atau ada juga mungkin berpikir bahwa enggak kok sih gak kayak gitu. Tapi orang nggak boleh dia ngatur gua harus berpakaian seperti apa. Mungkin nanti banyak dari perspektif. Setelah itu baru teman-teman pahamin adalah bahwa ya memang tubuh kita memang otoritas kita. Itu kita benarkan itu, tapi ada tapinya. Tapi apa? Siapa yang menciptakan tubuh ini? Siapa yang menciptakan tubuh ini? Teman-teman tanya tuh, nanti kalau jawab. Kalau mereka jawabnya nggak tahu, udah tuh bahaya tuh. Kalau nggak tahu tuh, gitu ya. Tapi kalau misalnya beneran nggak tahu, tuh teman-teman tanyain kenapa nggak tahu. Kan Allah kan pasti akan jawab Allah bang, Allah kan. Nah, kalau kita tahu yang menciptakan itu Allah Taala, maka ikuti apa yang Allah kasih, apa yang Allah tunjukkan sama kita, gitu ya. Kan Allah yang ciptain. Karena Allah yang ciptain, maka Allah punya aturan untuk kenapa kita kenapa kita harus tutup aurat, gitu ya. Nah, lalu teman-teman nanti lalu akan mungkin akan bertanya, kenapa sih kita harus ikut aturan Allah SWT? Kenapa harus ikut aturan? Kenapa harus ikut aturan, gitu ya? Nah, teman-teman kasih tuh mungkin video-video tuh. Ada pernah nonton video ya? Nonton video gitu ya di YouTube gitu ya, atau di search lain gitu. Ada, jadi mereka eksperimen orang di Amerika gitu ya. Di Amerika itu jadi cewek itu pakai baju yang seadanya lah gitu ya, baju kurang kurang bahan lah gitu ya. Akhirnya di Amerika itu ternyata dicecein sama laki-laki gitu ya. Tapi ternyata ketika dia coba pakai baju yang menutup, nggak ada tuh yang ganggu dia gitu. Itu benar terjadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang di sini mesti dibahas nih. Ya kan, itu pikiran lo aja yang coba ngeliatin gue ya, nggak begitu ya. Justru karena kita sama-sama menjaga, maka jangan pancing kayak gitu. Teman-teman coba sampein itulah banyak referensi soal aurat itu sendiri. Nah, jadi dulu nih harus kelar nih. Kenapa kita harus untuk aurat? Kan Allah ciptain kita gitu. Allah punya aturan sama kita. Karena kalau misalnya kaitin lagi, jangan-jangan hari ini urusan kita susah karena apa? Karena kita belum benar. Karena Allah nggak cinta sama kita, karena akhirnya Allah benci sama kita, karena Allah nggak suka dengan penampilan kita. Akhirnya apa? Allah khusrib kehidupan kita. Itu teman-teman nanti pemahaman yang coba disampaikan ke mereka gitu ya. Nah, teman-teman semua gitu ya. Nah, terus juga soal saya ini sendiri, dan teman-teman kan banyak ya referensi soal, terutama yang akhwat sih ya, karena ini yang konsennya di akhwat juga, terutama misalnya kayak surat Al-Ahzab ayat 59, atau kalau misalnya surat An-Nur sendiri ya, An-Nur ayat 30 sampai 31 nih soal batasan aurat nih. Itu dibahas, nanti teman-teman bisa nyampein itu secara umum aja gitu ya. Nah, terus teman-teman mungkin nanti di materi ini harus teman-teman tahu gitu ya, setelah kenapa sih why-nya dulu nih teman-teman kan, kenapa harus nutup aurat sebelum ngomongin soal bahasan nih gitu ya. Ketika why-nya udah dapet gitu ya, bahwa Allah yang ciptain gitu, agar Allah cinta sama kita. Kenapa Allah mesti cinta sama kita? Nah, teman-teman gali itu harus bisa jawab itu nanti kenapa Allah mesti cinta sama kita dan sebagainya gitu ya. Nah, terus teman-teman terkait batasan aurat nih,
Ini juga masuk materi yang karena ini implementasinya sebenarnya tujuan kita adalah batas sholat ini harusnya udah kelar gitu ya. Pertama kita bedah dulu tentunya, pasti teman-teman tahu nih, tanya tuh ke mereka. Kalau yang dari ke semua ya, baik teman-teman ngisi yang atau ngisi yang awal, tanya apa batas sholat laki-laki? Oh laki-laki kelaminnya doang, bisa mungkin ada yang jawab gitu, mungkin kan karena ada yang pakai kologam gitu kan, gitu loh. Mungkin ada yang jawab kayak gitu ya, kita ya gak apa terima aja gitu ya. Gimana batas sholat perempuan? Ya misalnya yang penting ketutup atau gimana gitu misalnya, nanti mereka akan jawab tuh gak apa-apa, nanti tampung jawabannya seperti itu kasih pemahaman. Jadi kuncinya teman-teman ketika nyampein materi ini, pastikan mereka yang ngomongnya banyak ya, pasti mereka yang ngomongnya banyak, mereka keluarin isi kepala mereka buat kita isi yang baik kayak gitu. Laki-laki itu teman-teman udah tahu ya, dari pusar sampai lutut. Tapi lutut itu nggak termasuk aurat teman-teman ya, jadi sampai di atas lutut gitu ya, sampai menjelang lutut. Tapi teman-teman kalau yang laki-laki bilang, kalau teman-teman pakai celana pendek, misalkan tangannya lebihin sedikit, biar apa? Biar ketika misalnya duduk atau misalnya lagi sholat sih utama, biar akhirnya tetap bisa lututnya gak kelihatan. Karena kalau misalnya ini aurat kelihatan, sholatnya nggak sah. Itu lebih kayak gitu, nanti bisa kaitan sama ibadah. Kalau perempuan, nah pokoknya bagi ikhtilaf ya. Tentunya yang paling umum nanti kita jelaskan adalah semua anggota badan, ya semua anggota badan semuanya kecuali muka sama tangan gitu ya. Nah kayak gitu. Nah terus teman-teman di batas aurat ini juga teman-teman juga nanti akan lihat ya laki-laki ke laki-laki pusat ke lutut ya, laki-laki pusat ke lutut. Nah, kalau perempuan ini bagaimana nggak tahu, perempuan itu juga sama, pusat sampai lutut. Perempuan ke perempuan, Aminah ke Aisyah itu lutut perut dari pusat sampai lutut. Jadi kalau misalnya perempuan melihat dari perempuan tuh boleh, nggak apa-apa gitu ya. Itu kalau secara batasan aurat kayak gitu. Tapi mungkin malu sih gitu. Tapi ini teman-teman jelasin gitu ya. Nah, kalau dari perempuan ke laki-laki sama, laki-laki perempuan tuh nggak boleh melihat pusat sampai mendan lututnya si laki-laki. Nah kalau laki-laki ke perempuan ya udah nggak boleh tuh melihat semuanya, yang boleh lihat cuma muka sama tangan doang kayak gitu. Tapi teman-teman boleh melihat aurat perempuan juga boleh melihat aurat laki-laki. Gimana nikah gitu tuh boleh tuh. Kalau teman-teman nikah, nah itu semuanya boleh gitu ya, nggak ada batasan aurat antara suami sama istri. Sampai juga teman-teman, jadi biar mereka juga nanti ketika misalnya nikah nggak malu gitu, karena kebalik soalnya pemahaman kayak gini ya teman-teman. Nah tadi yang mana sampaikan adalah bahwa syai itu bisa gaya kok gitu, bisa gaya gitu. Maka nanti teman-teman syai'nya teman-teman suami syai'nya dulu baru gayanya nanti disesuaikan. Makanya teman-teman, tapi gayanya pastikan teman-teman boleh bergaya, tapi gaya ini harus merujuk pada hal yang syar'i. Nah, itu juga teman-teman juga ketika melihat soal aurat ini juga harus mengerti mereka, jangan sampai kita paksakan. Pokoknya mulai detik ini harus diperpanjang semuanya. Yang nikah harus, yang mental harus pakai cara Banso, nggak boleh pakai cara Cina, celana jin nggak boleh, nggak kayak gitu kita mainnya teman-teman. Jadi perlahan aja, kita lihat minimal nih yang tadinya nggak pakai zibab jadi pakai zibab tapi mungkin masih kelihatan sedikit, yang tadinya nggak pakai kaos kaki jadi pakai kaos kaki. Ada loh nih sedikit terakhir di 31 itu ada dulu guys, kita itu nggak pakai jilbab beneran, nggak pakai jilbab sampai nggak pakai jilbab, tapi apa, pakai kaos kaki doang teman-teman kayak gitu. Maka ya apapun nanti perubahan mereka sekecil apapun, semoga ketika nyampein ini mereka bisa berubah sedikit demi sedikit teman-teman. Nah itu nanti bisa kita tambahin mereka, mungkin yang tadi ya jilbabnya pendek lebih panjang, yang tadinya pakai kaos kaki tadi nggak pakai siput jadi pakai siput gitu ya. Bertahap ya teman-teman, kita semangatin dan setiap perubahan mereka kasihlah sesuatu, mungkin coklat atau apa, jadi biar mereka semangat untuk terus memperbagus aurat, batasan memperbagus pakaian mereka. Ya teman-teman bisa sampaikan, semoga bermanfaat materi ini gitu ya.
Dan pastikan teman-teman sudah keluar logatnya sebelum teman-teman nyampein materi awal ini. Itu aja teman-teman. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Aku berkopi pelat, aku namanya yang berada dari Allah, maka jangan kita termasuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah, Allah